Saat Goku muncul, cahaya bulan langsung terasa berbeda. Bayangkan, di tengah keheningan malam Tokyo, yang diterangi cahaya bulan, sebuah energi yang tak dikenal, tiba-tiba merobek ketenangan. Ini bukan aura jahat yang biasa dihadapi para Sailor Guardians, bukan juga energi dari Negaverse atau Dark Kingdom. Energi ini begitu kuat, begitu murni, namun terasa asing. Di atas menara Tokyo, siluet seorang pria dengan rambut runcing yang khas terlihat samar-samar. Ya, dia adalah Son Goku. Entah bagaimana, sang pahlawan dari alam semesta Dragon Ball kini telah melintasi dimensi dan mendarat di dunia Sailor Moon. Kedatangannya tidak disertai ledakan atau niat untuk bertarung. Goku hanya berdiri di sana, menatap langit malam dengan tatapan polosnya yang khas, mencoba memahami di mana dia berada. Namun, kehadirannya saja sudah cukup untuk mengguncang keseimbangan energi magis di dunia ini. Luna dan Artemis, para kucing penjaga, langsung merasakan getaran aneh ini. Sensor mereka berkedip-kedip liar. Energi apa ini? Begitu besar, tapi tidak terasa jahat. Gumam Luna. Bulu kuduknya berdiri. Usagi Tsukino, yang sedang menikmati kue manisnya, tiba-tiba merasakan firasat aneh. Kristal perak di brosnya berdenyut lembut. Bukan sebagai tanda bahaya, melainkan seolah-olah merespons sebuah kekuatan besar yang baru tiba. Di kuil Hikawa Rei Hino, atau Sailor Mars, yang sedang bermeditasi di depan api, sucinya melihat gambaran samar seorang pejuang dengan aura keemasan. Sesuatu yang besar akan terjadi, bisiknya pada dirinya sendiri. Ami Mizuno, sang jenius Sailor Mercury, sudah menyalakan komputernya. Analisis atmosfer menunjukkan lonjakan energi yang belum pernah tercatat sebelumnya. Ini tidak masuk akal secara ilmiah, katanya. Alisnya berkerut. Sementara itu, Makoto Kino, Sailor Jupiter, merasakan udara di sekitarnya berderak dengan listrik statis, seolah-olah badai besar akan datang. Dan Minako Aino Sailor Venus, yang sedang berpatroli, melihat kilatan cahaya oranye di kejauhan. Para Inner Senshi pun mulai berkumpul, waspada, dan penasaran. Mereka belum tahu siapa atau apa yang mereka hadapi. Apakah ini teman atau lawan? Yang jelas, dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Goku, di sisi lain, mulai merasa lapar. Wah, tempat ini aneh sekali, tapi udaranya terasa damai. Di mana ya aku bisa cari makan? Pikirnya sambil menggaruk kepalanya. Dia tidak menyadari bahwa kehadirannya telah memicu kewaspadaan tingkat tinggi di antara para pelindung planet ini. Dia melompat turun dari menara, mendarat dengan ringan di jalanan yang sepi. Matanya berbinar melihat sebuah toko kue yang masih buka. Tentu saja, itu adalah toko tempat Usagi sering jajan. Inilah momen krusial pertemuan pertama mereka. Saat Goku hendak masuk ke toko, pintu terbuka dan Usagi keluar sambil membawa sekantong kue lagi. Keduanya bertabrakan. Usagi jatuh terduduk, kuenya berhamburan. Aduh, hati-hati dong, keluh Usagi sambil cemberut. Goku dengan cepat membantunya berdiri. Maaf, aku tidak sengaja. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya dengan suara riang yang khas. Usagi menatap pria aneh di depannya. Rambutnya aneh, pakaiannya juga aneh, tapi dia tidak terlihat seperti orang jahat. Malah, senyumnya terasa hangat. Aku Usagi, katanya, masih sedikit kesal. Aku Goku. Senang bertemu denganmu, jawab Goku sambil tersenyum lebar. Saat itulah, Luna melompat dari tas Usagi dan menatap Goku dengan tajam. Usagi, hati-hati, energi orang ini luar biasa besar, bisik Luna. Goku menoleh ke arah Luna. Wah, kucing bisa bicara, keren, serunya dengan mata berbinar-binar, mengingatkannya pada puar atau ulong. Pertemuan yang canggung dan lucu ini menjadi awal dari segalanya. Para Sailor Guardians yang lain segera tiba di lokasi, siap berubah wujud jika diperlukan. Mereka mengepung Goku, memasang kuda-kuda waspada. Siapa kamu? Dan apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Rei dengan tegas. Goku, melihat sekelompok gadis cantik menatapnya dengan serius, hanya bisa bingung. Tujuan? Aku hanya tersesat dan mencari makan, jawabnya dengan polos. Ketegangan mulai mencair saat mereka menyadari
bahwa Goku benar-benar tidak punya niat buruk. Mereka membawanya ke markas rahasia di bawah Game Center Crown. Di sana, mereka mencoba menjelaskan situasi dunia mereka, tentang Ratu Berial, tentang musuh-musuh dari masa depan, dan tentang misi mereka melindungi bumi. Goku mendengarkan dengan seksama. Sesekali menyela dengan pertanyaan polos seperti, "Jadi, kalian bisa berubah jadi lebih kuat dengan berteriak, 'Sama sepertiku!'" Perbedaan mendasar antara kedua dunia ini mulai terlihat jelas. Para Sailor Guardians bertarung demi cinta dan keadilan. Kekuatan mereka berasal dari planet dan perasaan. Sementara Goku bertarung untuk melindungi orang yang ia sayangi dan untuk menjadi lebih kuat. Kekuatannya berasal dari latihan fisik yang keras dan darah sayanya. Namun, di balik perbedaan itu, ada satu kesamaan. Hati yang murni dan keinginan untuk melindungi yang lemah. Kehadiran Goku membawa perspektif baru bagi para Senshi. Saat mereka menghadapi Yuma atau monster baru, Goku seringkali menyelesaikannya hanya dengan satu pukulan sebelum para Senshi sempat melakukan serangan pamungkas mereka. "Sudah selesai, cepat sekali," kata Sailor Moon, terkagum-kagum. Goku hanya tertawa. "Dia terlalu lemah," katanya. Ini membuat para Senshi sedikit frustrasi, tapi juga termotivasi untuk berlatih lebih keras lagi. Goku juga belajar banyak dari mereka. Dia belajar bahwa kekuatan bukan segalanya. Ada kekuatan dalam persahabatan, dalam cinta, dan dalam pengorbanan. Dia melihat bagaimana Usagi, meskipun seringkali cengeng dan ceroboh, bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa dari kristal perak saat teman-temannya dalam bahaya. "Kekuatanmu bukan dari otot, tapi dari hatimu ya Usagi." "Itu hebat," kata Goku dengan tulus. Namun, kehadiran Goku yang begitu kuat tidak luput dari perhatian musuh. Para penjahat merasakan adanya sumber kekuatan baru yang bisa mereka manfaatkan. Mereka mulai merencanakan cara untuk menangkap Goku atau mencuri energinya. Sebuah ancaman yang lebih besar dari yang pernah dihadapi para Sailor Guardians pun mulai terbentuk. Musuh baru ini tidak hanya mengincar kristal perak, tapi juga kekuatan tak terbatas milik seorang Saiyan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Kali ini, para Sailor Guardians tidak bertarung sendirian. Mereka memiliki sekutu baru yang kekuatannya setara dewa. Bayangkan adegan pertarungan di mana Sailor Jupiter mengeluarkan serangan Supreme Thunder-nya yang kemudian dikombinasikan dengan Kamehameha dari Goku. Atau Sailor Mars dengan Fire Soul Bird terbang berdampingan dengan Goku dalam wujud Super Saiyan. Kekuatan cinta dan keadilan berpadu dengan semangat Juang Saiyan. Puncak dari aliansi ini terjadi saat musuh terkuat muncul, mengancam untuk menghancurkan seluruh tata surya. Para Sailor Guardian sudah mencapai batas kekuatan mereka. Bahkan Outer Senshi seperti Sailor Uranus, Neptune, dan Pluto pun kewalahan. Usagi, dalam wujud Eternal Sailor Moon, hampir kehilangan harapan. Saat itulah Goku melangkah maju. "Kalian semua sudah berjuang dengan hebat. Sekarang, serahkan sisanya padaku," katanya dengan tatapan serius yang jarang ia tunjukkan. Aura keemasan meledak di sekelilingnya. Rambutnya berubah menjadi biru berkilauan. Goku telah mencapai wujud Super Saiyan Blue. Energi dewa yang ia keluarkan begitu dahsyat. Bahkan para Sailor Guardians pun merasakannya sampai ke tulang. Dengan kekuatan barunya, Goku menghadapi musuh sendirian, memberikan kesempatan bagi para Senshi untuk memulihkan diri dan menggabungkan kekuatan mereka untuk serangan terakhir. Di momen klimaks, Eternal Sailor Moon mempersiapkan serangan Starlight Honeymoon Therapy Kiss, sementara Goku mengumpulkan energi untuk Spirit Bomb. Namun, ini bukan Spirit Bomb biasa. Semuanya! "Pinjamkan aku kekuatan kalian, bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga kekuatan cinta dan harapan kalian," teriak Goku. Para Sailor Guardian semua orang di bumi, bahkan arwah dari kerajaan bulan di masa lalu, semuanya menyalurkan energi mereka. Bola energi raksasa yang tercipta tidak hanya biru, tapi juga berkilauan dengan cahaya pelangi dari kekuatan para Senshi. Gabungan kekuatan cinta, keadilan, dan semangat Juang Saiyan akhirnya berhasil mengalahkan musuh dan menyelamatkan alam semesta. Setelah pertempuran usai, dunia kembali damai. Goku tahu
bahwa waktunya di dunia ini sudah berakhir. Sebuah portal dimensi mulai terbuka. Sepertinya aku harus pulang, katanya sambil tersenyum. Momen perpisahan itu terasa mengharukan. Usagi menangis, memeluk Goku dengan erat. Jangan lupakan kami ya, Goku-san, katanya sambil sesenggukan. Para sensi yang lain juga mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih atas segalanya. Kau mengajarkan kami arti kekuatan yang sesungguhnya, kata Rei. Goku hanya tertawa. Kalian juga hebat. Teruslah lindungi dunia ini dengan cinta kalian. Sebelum melangkah ke portal, Goku menoleh ke Usagi. Oh ya, Usagi. Kue di duniamu ini enak sekali. Kalau aku mampir lagi, traktir aku ya, katanya, kembali ke sifat polosnya. Usagi tertawa di tengah tangisnya. Pasti, Goku pun menghilang ke dalam cahaya portal, meninggalkan kenangan tak terlupakan di hati para pelindung Sailor Moon. Kehadirannya yang singkat telah mengubah mereka selamanya, menunjukkan bahwa bahkan di alam semesta yang berbeda, ikatan persahabatan dan keinginan untuk melindungi dapat menyatukan kekuatan yang paling tak terduga sekalipun. Cahaya bulan kembali bersinar seperti sedia kala. Namun kini, sinarnya terasa lebih hangat, seolah menyimpan sedikit percikan energi emas dari seorang pejuang legendaris. Kisah ini mungkin hanya imajinasi, tapi bukankah seru membayangkan dua pahlawan besar dari dunia yang berbeda bertemu dan berjuang bersama? Apa jadinya jika Vegeta atau Piccolo yang mendarat di sana? Atau jika Sailor Moon yang tersesat ke dunia Dragon Ball? Kemungkinannya tak terbatas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten crossover seru lainnya. Sampai jumpa!